yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah. Pada Jumat kali kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, khotib berpesan untuk dirinya sendiri dan untuk jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha dengan keras untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang senantiasa kita pelihara, kita jaga, akan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini saya ingin membawakan judul masalah bagaimana mensikapi tentang ujian Allah bagi orang yang beriman. Di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Bagi orang-orang yang beriman, marilah kita ambil pelajaran daripada ayat ini. Allah panggil, Allah peringatkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Wa in ta'fu, tapi jika kamu memaafkannya, tidak marah-marah kepadanya, artinya berbuat santun padanya dan mengampuninya, maka sungguh Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Hadirin, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran daripadanya bahwa ujian itu kadang Allah datangkan dari istri kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, untuk mempertahankan, menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Kadang kita harus berhadapan kepada orang yang kita cintai. Bagaimana kita bisa bersikap? Bagaimana kita bisa menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadah kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya? Kadang mungkin di antara keluarga kita ada istri yang mungkin
menjadikan kita kendala untuk mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau anak kita. Lalu bagaimana orang yang beriman itu harus bersikap menghadapi masalah-masalah ini supaya iman dan takwa tetap terjaga, harmonis keluarga kita, baik dengan istri kita, anak kita, keluarga kita. Maka di tengah ayat itu Allah sampaikan, fahdaruhum, kita berhati-hati, disuruh berhati-hati. Jangan sampai dari keluarga, istri dan anak-anak kita yang kita cintai itu menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana keluarga kita itu bisa menjadikan Allah ridho? Maka jangan sampai perintah Allah kita belakangkan hanya demi mengutamakan anak dan istri kita. Kadang-kadang seperti itu terjadi. Kalau Allah memerintahkan kita untuk supaya berhati-hati, maka ada hal yang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin dalam mensikapi hal ini. Wa in ta'fu, jika kamu memaafkannya. Mungkin anak kita menjadikan jengkel, menjadikan kita emosi, marah. Istri kita kadang-kadang membuat kita putus asa untuk melakukan perintah Allah karena hanya kendala mungkin masalah ekonomi, masalah lain-lainnya yang kadang tidak menjadikan istiqomahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkan mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu. Jangan marah-marah terhadap mereka, emosi. Karena marah itu sesungguhnya perangkap setan, saudara-saudara. Mungkin hanya karena kita ingin menasihati anak, nah ini sudah waktunya berangkat sekolah, bangun, wangel, digugah angin, akhirnya emosi, jadi masalah. Maka jangan kamu marah-marahi mereka, sayang mereka dengan kata-kata yang baik, yang mungkin menjadikan tenangnya hati. Jangan marah. Berbuatlah santun kepada anak dan istri kita. Maafkan dia. Karena yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Bisa jadi itu ujian suami, juga bisa jadi ujian istri. Karena tidak semua suami, jamaah yang dirahmati Allah, itu bisa membimbing istrinya untuk menuju jalan keridhaan Allah. Karena beberapa waktu yang lalu itu ada seorang laki-laki, ya, Islam, dia ingin mempersunting seorang wanita yang notabene tidak Islam. Akhirnya dia mualaf, masuk Islam. Si istri ini berharap ketika dia masuk Islam, suaminya bisa membimbing, ngajari sholat, memberi pengertian-pengertian tentang agama, syariat-syariat Islam yang harus dilaksanakan. Tapi suami setelah menjadi istri itu, suaminya setelah menikahi istri itu, udah dilepas begitu saja. Akhirnya si istri, ada satu saat pas itu ada saya ngisi pengajian, istrinya bilang, suami saya itu Pak Islam, saya mualaf, kepengennya saya ya diajari. Tapi setelah itu malah suami saya tidak sholat, tidak menjalankan syariat, tapi dia menuntut saya untuk sholat, untuk ngaji. Nah, maka karena itu jamaah yang dirahmati Allah, perannya seorang suami, seorang pemimpin rumah tangga yang harus dia bisa membina
membawa istrinya ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bisa punya harapan yang baik, tapi tidak mau membimbing sang istri. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mensikapi bagi orang-orang yang beriman dalam ujian Allah, ya, dalam hal keluarga ini, karena itu ada yang menjadi musuh buat kita, ya. Musuh artinya kadang-kadang ngerekali kita untuk menuju jalan ridhonya Allah itu sulit. Karena apa? Karena ibadahnya kocar kacir. Hanya karena apa? Ngurus istri, ngurus anak. Tetapi harapan saya pada mimbar Jumat kali ini, jamaah yang dirahmati Allah, jadikanlah keluarga kita jalan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa semua di antara istri dan anak kita itu jadi musuh buat kita, merintangi jalan untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat selanjutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya di antara harta dan anak-anakmu itu ada ujian buat kamu. Maka di sisi Allah adalah pahala yang besar. Wallahu indahu ajrun azim. Oleh karena itu ya jamaah, baik keluarga, anak, istri, ataupun harta yang Allah titipkan kepada kita, marilah kita jadikan jalan itu semuanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Perhiasan dunia yang Allah berikan kepada kita, limpahan harta yang diberikan Allah kepada kita, justru menjadikan kita terseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada khutbah Jumat kali ini, orang yang beriman dalam mensikapi ujian Allah, dia harus selalu pemaaf, dia harus selalu santun dalam menghadapi masalah-masalahnya, dan dia mudah untuk memaafkan semuanya. Karena sesungguhnya ketika Allah itu menutup kata ayat itu dengan wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang, maka jadilah kita hamba Allah yang mudah mengampuni kesalahan orang lain dan menyayangi sesama di antara makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma shalli wa sallim wa sallim ala bijalalika wa kamalika wa masjidika wa lakatika sayyidina Muhammad wa lakatika wa haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim baraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghurah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun, ittaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu